mau ujian aja, mau sekolah aja itu sampai harus naik bukit itu kayak mana ya gitu. Itu harus perlu diperhatikan sih oleh pemerintah bagaimana dunia pendidikan, ada yang satu mengkorupsi, ada yang satu infrastrukturnya kurang, padahal mereka harus ujian dengan internet. Iya, padahal cuma sebatas internet ya, buat kita kan cuma sebatas, tapi buat mereka ternyata menjadi kebutuhan tersier banget. Nah, berkaca dari dua berita tadi pemirsa, yakni dana hibah pendidikan yang diduga korupsi dan juga kontras dengan kesulitan para siswa dalam mendapatkan jaringan internet. Nah, kali ini juga ada kisah yang inspiratif dari seorang guru di Purworejo, Jawa Tengah. Ya, ada seorang simbah atau kakek yang luar biasa pemirsa yang punya cara unik dalam mengajar matematika, yakni secara online atau daring. Dan kita kan semua tahu ya pemirsa, matematika ini kan susah ya. Kalau saya sih, menurut saya susah. Gimana menurut Anggi dan Gema? Susah banget. Susah banget sih. Dan ini menjadi pelajaran wajib yang diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini. Dan tak jarang para pelajar menganggap pelajaran matematika ini membosankan karena harus memahami rumus-rumusnya. Oke, dan di segmen cerita pagi kali ini pemirsa kita akan hadirkan sosok pensiunan guru di Purworejo, Jawa Tengah. Meski usianya sudah 78 tahun, namun tetap memiliki semangat yang tinggi nih ya untuk berbagi ilmu, khususnya pelajaran matematika. Ya, berikut adalah cerita pagi Mbah Guru Matematika tetap berjasa di usia senja. Informasi yang akan saya bagikan ini merupakan kisah inspiratif dari seorang guru yang sudah purna menjalankan tugasnya. Beliau masih mendedikasikan waktunya untuk mencerdaskan generasi bangsa. Saluran apa yang beliau gunakan untuk mengedukasi para muridnya? Ikuti liputan saya kali ini. Usia senja tak menyurutkan semangat Ahmad Melan, 78 tahun, warga Kelurahan Pangenjuru Tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang hingga kini masih mengajar meski telah pensiun sejak tahun 2003. Ahmad Melan dikenal dengan nama Mbah Guru Matematika, memilih berbagi ilmu matematika melalui platform media sosialnya. Bahkan, Mbah Melan menyulap ruang tamu di rumahnya menjadi kelas untuk mengajar, lengkap dengan papan tulis dan spidol. Materi yang diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan bagi yang ingin meneruskan ke perguruan tinggi dan seleksi CPNS. Setiap hari, Mbah Melan melakukan 2 sesi live TikTok, mulai pukul 4 sore hingga setengah 6 sore waktu Indonesia Barat, dan pukul 19.30 hingga pukul 9 malam. Uniknya, meski tidak mengajar di lembaga pendidikan formal, namun Mbah Melan selalu tampil rapi mengenakan kemeja saat mengajar. Karena Mbah itu memberikan pembelajaran itu dari semua tingkat SD itu tapi Mbah batasi kelas 5, kelas 6, SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Terus yang mau masuk perguruan tinggi, yang mau ini sekarang Mbah itu gencar-gencarnya mengapakan tes ini CPNS dan P3K itu kami tiap malam itu terus. Tapi yang sesi malam itu CPNS dan P3K. Kalau yang siang itu untuk SD, SMP, SMA sebagian itu. Tapi yang malam itu nampaknya banyak yang mau masuk perguruan tinggi, masuk setan, kemudian ada yang CPNS, dan yang mau masuk perguruan tinggi UTBK itu Mbah bahas itu secara bergilir. Jadi setiap malam itu 4 atau 5 jenjang itu kami yang rangkum itu. Selain melalui TikTok, ada 2 saluran media sosial yang ia gunakan untuk membagikan ilmu, yakni media live Instagram dan YouTube. Akun media sosial TikTok @bina_prestasiswa milik Mbah Melan kini telah memiliki pengikut lebih dari 889.000 dan 6 juta like. Awalnya, Mbah Melan membagikan ilmunya dengan cara mengupload video pembelajaran matematika ke akun TikToknya. Namun, cara itu dirasa kurang efektif dan efisien lantaran harus melalui proses rekaman dan editing.
Dengan dibantu anak dan menantunya, Mbah Melan akhirnya melakukan live pembelajaran online melalui platform TikTok sejak akhir tahun 2023 lalu. Muncullah ide untuk membuka bimbel offline atau tatap muka, namun karena ya fasilitasnya tidak memungkinkan, terus Mbah mencoba buka video pembelajaran matematika. Di situ terhalang atau apa karena terlalu lama prosesnya video pembelajaran itu. Terus anak saya menyarankan, udah Mbah, Pak, ganti saja live, berani nggak? Saya bilang berani ya. Itu mulai dari akhir tahun 2003 itu live-nya. Muridnya nggak banyak, itu yang nonton nggak banyak, hanya 4, 5, 6. Tapi Mbah berjalan terus sampai akhirnya awal Januari tahun 2024 itu sudah mulai banyak. Ayo, tiga lagi. 3 orang lagi, yuk. Dan menariknya, saat live, Mbah Melan juga membangun interaksi dengan para pengikut dan penontonnya. Mereka bisa mengajukan pertanyaan yang kemudian dibahas secara langsung melalui komen atau mengirimkan pesan. Selain melalui kelas online, Mbah Melan juga membuka les tatap muka langsung dengan beberapa muridnya yang juga merupakan pengikutnya di TikTok. Jadi lebih paham, dapat mengikuti pelajaran yang di sekolah juga gitu, lebih lancar juga. Awalnya tahu di sini ada les itu gimana, Mas? Dari live TikTok ya, kebetulan ini kan bapak saya kenal sama Mbah ya gitu, terus bapak saya datang ke rumah Mbah bilang gitu. Penyampainya enak, mudah dipahami. Yang jelas enak dan membuat saya lebih paham materi di sekolah, karena di sini materinya juga ngikutin di sekolah. Keberadaan Mbah Guru Matematika yang aktif mengedukasi melalui platform media sosial juga mendapat tanggapan positif dari orang tua siswa. Menurut orang tua siswa, cara Mbah Melan berbagi ilmu matematika sangat edukatif. Dia masih memiliki kepedulian dengan pendidikannya anak-anak. Dia masih pengen berbagi apa yang dia punya, ilmu yang dia punya kepada anak-anak generasi sekarang. Kalau melihat media yang digunakan gimana, Mbak? Kalau lewat media justru dia berarti bisa mengikuti perkembangan zaman. Anak-anak sekarang itu kan otomatis 90% pegang HP, hidupnya dengan HP. Kalau lewat media HP jelas-jelas anak bisa mengikuti dimanapun dia berada. Dan anak-anak sekarang cenderungnya kan malah banyak belajar dari HP. Kalau seperti ini kan anak juga berinteraksi langsung bisa, bertanya bisa, hal-hal yang mungkin dari gurunya dia belum paham dia bisa tanyakan di situ. Saya kira cukup mewadahi perkembangan anak-anak zaman sekarang. Jadi yang namanya smartphone benar-benar biar bisa jadi membuat anak smart. Pengamat pendidikan, Doni Kusma menilai semangat mengajar Melan Ahmad atau Mbah Melan harus diteladani para guru di Indonesia. Mbah Melan disebut sukses mengemas gaya mengajar yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, Doni Kusuma juga mengatakan dengan cara mengajar yang sederhana, membuktikan bahwa penjelasan komprehensif dapat mudah dipahami oleh peserta didik. Menurut saya cara mengajar Mbah Melan itu yang membuat mudah itu adalah karena dia masih menggunakan papan. Jadi dia masih menulis manual seperti biasa. Dia nggak pakai PowerPoint, nggak pakai aplikasi, nggak pakai model digital, lalu nggak ada story-nya, nggak ada. Tetapi dia mau membuat matematika itu sederhana, simpel dengan penjelasan yang urut, dengan konsep-konsep yang jelas. Sehingga orang yang mendengarkan saja bisa dengan lebih mudah memahami konsep-konsep matematika, bagaimana menyelesaikan persoalan, dan itu dilakukan dengan cara dia menulis loh, di papan tulis kan, bukan pakai digital gitu. Jadi dia bisa istilahnya dalam proses pengajaran, tidak semua aplikasi digital, pembelajaran digital, platform digital, misalkan kayak platform Merdeka Mengajar, itu nggak akan efektif model-model kayak gitu ya. Tetapi yang efektif adalah bagaimana matematika itu fokus kepada konsepnya, dijelaskan, lalu ada tahap-tahapannya, sehingga orang yang mendengar itu belajar banyak tentang apa itu matematika. Ia pun berharap pemerintah dapat membuat kebijakan yang mendukung para pengajar senior untuk terus berkarya.
Sosok Mbah Melan ini adalah sosok guru yang sangat berintegritas, penuh dedikasi, dan bahkan dia adalah guru yang mau terus belajar. Mbah Melan ini kan generasi jadul ya, yang tidak bisa memanfaatkan digital. Tetapi begitu dia dengan rendah hati mau belajar, dan ketika diajari itu dia asal tahu caranya, yang penting dia juga tahu apa sih dampak dari apa yang dilakukan. Dan ini saya rasa pembelajaran yang bagus bagi bangsa kita. Mbah Melan ini perlu kita kasih penghargaan, di mana ilmu atau keterampilan matematika kita itu sangat rendah di dalam tes PISA, keterampilan matematika kita itu jauh dari negara-negara rata-rata di negara maju, maka Mbah Melan ini sungguh memberikan harapan menurut saya. Dan ini saya sangat patut mengapresiasi. Beberapa saya mendengar siarannya ya, dan memang sederhana menjelaskan, dan justru orang-orang yang senior seperti ini bisa dengan mudah menjelaskan hal yang kompleks karena pengalaman hidupnya. Dan ini yang harus dihargai oleh siapapun yang bekerja di dunia pendidikan. Keberadaan Mbah Melan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita. Semangat Mbah Melan yang terus berbagi ilmu untuk mencerdaskan anak bangsa membuktikan bahwa usia tak pernah menghalanginya untuk berjasa di dunia pendidikan. Perhatikan segitiga Kisah Mbah Guru Matematika ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap berkarya di tengah keterbatasan usia dan media. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Putut Karangjati, Metro TV. Kisah Mbah Guru Matematika ini sangat menginspirasi bagi saya, dan tentunya Anggi sama Gemma juga terinspirasi kan? Hebat ya, meskipun usianya sudah senja, tapi ingatannya masih kuat banget Ya. gitu. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu jadi mudah ya untuk ngerti matematika, karena biasanya kita udah kesel duluan dengan angka-angka kan gitu ya. Tapi si Mbah tadi dengan Cara menjelaskannya, dan menjelaskannya. bahkan tadi tuh pesertanya kalau saya perhatikan ya, ini tuh mulai dari anak-anak sampai dewasa, karena anak-anak yang mau UTBK sampai yang mau CPNS semuanya minta diajarin sama si Mbah. Dan semuanya konsentrasi tadi melihatnya ya, nggak ada yang ngobrol, benar-benar merhatiin papan tulisnya tuh konsentrasi Dan hebatnya banget dia gitu. bisa ini ya, bisa ngerti beradaptasi dengan kondisi Pengajarannya sekarang, ya. ke kondisi sekarang karena live TikTok, live medsos gitu-gitu. Jadi kayak ini kan karena semua orang sekarang megang handphone, jadi kayaknya cara yang paling mudah untuk belajar matematika. Dan mungkin soal-soalnya juga sudah berkembang, ia pun juga menyesuaikan. Luar biasa ya, di usia senja tapi masih bisa menyesuaikan dengan keadaan dan juga masih berdedikasi untuk mengajar. Jadi hitung-hitungannya bagaimana kalau gajinya 5 juta? Oh, balik lagi ke soal itu ya. Kami akan kembali pemirsa usai jeda dengan informasi dari dunia internasional. 21 orang tewas di Vietnam setelah topan yang menghantam wilayah utara. Saat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.